Halo guys, selamat datang kembali di channel Hariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Kali ini kita mempunyai beberapa misteri yang menarik mengenai kejadian ataupun fenomena yang ada di seluruh dunia. Baik itu mengenai rahasianya maupun hubungan dengan berbagai misteri lain yang ada. Sebelumnya, silakan Anda subscribe di channel ini untuk terus mendukung channel ini lebih berkembang dan mengupload video setiap harinya. Dan klik bergabung ataupun join untuk menerima video dan konten yang lebih dalam mengenai misteri yang ada di seluruh dunia. Dan hanya bisa Anda temukan satu-satunya di channel ini. Untuk mengawali video ini, apakah Anda pernah mendengar tentang megalit Gornaya Shoria? Ini adalah sebuah misteri alam yang menarik perhatian banyak orang. Di kawasan ini terdapat batu-batu raksasa yang tampaknya disusun oleh manusia kuno. Tetapi, apakah benar seperti itu? Gornaya Shoria adalah daerah terpencil di Siberia, terkenal dengan struktur batu besar yang misterius, terletak di wilayah pegunungan Altai. Penemuan struktur batu ini bermula pada awal tahun 2000-an oleh sekelompok penjelajah yang menemukan blok batu raksasa yang disusun dengan sangat presisi. Struktur batu ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana batu-batu seberat ribuan ton dapat dipindahkan dan disusun dengan sangat tepat. Dan sekitar tahun 2013, sebuah tim peneliti yang dipimpin oleh George Sidorov menemukan struktur megalit raksasa juga di Gornaya Shoria ini. Beberapa blok batu di Gornaya Shoria ini mencapai panjang hingga 20 meter, dan struktur ini terdiri dari batu-batu besar yang diperkirakan memiliki berat 3000 ton. Dan ini tentunya lebih besar dari satu batu dari Stonehenge ataupun blok-blok yang ada di piramida Giza. Meskipun ukurannya luar biasa, namun sepertinya sejauh ini tidak ada tanda-tanda intervensi manusia yang terlihat, seperti alat ataupun tulisan yang ada di sana. Dan ini membuat asal-usulnya masih menjadi misteri. Dan juga faktanya, Gornaya Shoria ini merupakan megalit terbesar yang pernah ditemukan oleh manusia di peradaban bumi saat ini. Penelitiannya mengungkapkan bahwa batu-batu tersebut memang disusun dengan rapi dan membentuk sebuah dinding setinggi 42 meter. Dan menunjukkan adanya desain dari arsitek yang sangat canggih yang tentunya jauh melampaui kemampuan teknologi pada masa itu jika memang dibangun oleh peradaban dahulu. Dan berdasarkan analisis, struktur ini diperkirakan berusia lebih dari sekitar 100.000 tahun. Ini tentunya jauh lebih tua daripada peradaban manusia yang kita kenal. Beberapa teori muncul termasuk kemungkinan bahwa struktur ini dibangun oleh peradaban kuno dengan pengetahuan dan teknologi yang sangat maju. Dan ada juga tanda-tanda peleburan atau perubahan bentuk pada beberapa batu yang menimbulkan spekulasi bahwa struktur ini mungkin terkena ledakan dari termonuklir atau fenomena yang serupa, karena disinyalir ada beberapa lelehan ataupun bentuk dari batu tersebut yang seperti terkena radiasi dari panas. Like the little blurb says, but normally when you're in these sites and around these sites, you're going to see a lot of evidence of stone softening. And it wasn't until I saw this, and this comes from the same place. Oops. This comes from the same place. This is not erosion. This is definitely a substance put on here. And scoop marks. We can go to Egypt and we can see the same thing happening there. We can go to Easter Island, we can see the same thing happening there. We can go to Greece and we can see the same thing happening there. A substance is put on, it softens the rock, then you scoop it out. You can't, there's no other way that can be done. The water and wind is not going to do this to granite. I'm sorry, I come from this type of area where it's nothing but stone, rocks, and trees and lakes. Never in my life have I ever seen anything natural, especially at the top of a mountain. If this was water, like a river or like a coarse rapids, possibly. But if this is at the top of a mountain, no, sorry, that's not happening. This is stone softening technique. And here is another telltale sign. These are not the same pictures. This is a completely separate picture from a separate part of the area. But once again, these scoop marks, the stone is softened.
these scoop marks are made, the blocks are shape shifted and moved around wherever they need to, and placed into a structure of a wall or whatever they're trying to utilize these blocks for. Selain itu, selama ekspedisi, peralatan kompas dari tim yang melakukan ekspedisi di sana juga menunjukkan perilaku yang aneh dan mengarah pada dugaan bahwa adanya medan geomagnetik negatif di lokasi tersebut. Meskipun Siberia mengalami iklim dingin pada zaman es, dan tentunya wilayah ini memiliki stepa mamut yang kaya akan sumber daya, yang memungkinkan kehidupan manusia dan megafauna bisa berkembang pada saat zaman es dahulu. Dan teori tersebut bisa jadi memunculkan spekulasi tentang peradaban yang hilang, yang mungkin telah menghuni daerah ini sebelum suatu bencana besar yang menghapus jejak sejarah mereka. Kita memahami bahwa pada video-video hardware dahulu, kita juga membahas mengenai peradaban canggih dan manusia raksasa yang ada pada zaman Nabi Nuh ataupun Banjir Nuh. Dan apakah mungkin peradaban-peradaban yang ada di Gornaya Shoria ini juga hilang dan disinyalir merupakan juga peradaban yang memiliki teknologi yang sudah berkembang? Ini tentunya memerlukan penelitian yang lebih lanjut, dan misteri mengenai asal-usul dan struktur tetap masih belum terpecahkan. Dan beberapa ilmuwan percaya bahwa batu tersebut merupakan hasil dari proses geologi alami dan bukan merupakan peradaban manusia. Sementara yang lain berpendapat itu adalah warisan dari peradaban kuno yang telah hilang. Salah satu teori populer adalah bahwa struktur ini dibangun oleh manusia kuno dengan teknologi yang canggih, tetapi tidak ada bukti langsung mengenai alat yang digunakan, sehingga kita bisa beranjak ke teori lain yang mengatakan bahwa pembentukan batu ini mungkin terjadi karena proses geologi alami seperti erosi, aktivitas tektonik, dan siklus pembekuan. Ada juga teori ekstrim yang berpendapat bahwa pembangunan dari megalit ini dibangun oleh peradaban yang dibantu oleh alien, dan mengingat ukuran dan misteri struktur tersebut memang sangat luar biasa. Classic example of these maps is what's called the Pinkerton World Map, which was drawn in the year 1818, and it was based on the latest navigational information at that time. What's missing from the map, entirely missing, is Antarctica. There's just a hole at the bottom of the world. There's nothing there. The reason that Antarctica is not there is that our civilization hadn't discovered Antarctica in 1818. So they couldn't authentically put it on a map in 1818. Actually, we discovered it in 1819, and that's when it starts appearing on modern maps. Problem is that Antarctica appears repeatedly on these much older maps, and it appears in the right place, and a bit bigger than it is today, but very much as it looked during the last ice age. So what all of this suggests to me is that the world was mapped and explored by a global seafaring culture with a level of technology that was at least equivalent to ours at the end of the 18th century, during the ice age. Dan selain berbagai teori tersebut, ada cerita dan mitos lokal yang menyebutkan batu-batu itu sebagai tempat suci atau sebagai tanda-tanda keberadaan raksasa yang memindahkannya. Ini tentunya pembahasan yang sangat menarik lagi. Dan teori yang lain juga mengatakan bahwa struktur batu ini mungkin berfungsi sebagai tempat ibadah atau observatorium astronomi bagi masyarakat kuno. Tentunya, ada juga yang menyangkutkannya ke Atlantis, bahwa Gornaya Shoria dianggap sebagai lokasi yang mungkin menyimpan bukti peradaban kuno yang memiliki teknologi dan pengetahuan. Dan teori ini muncul karena adanya penemuan artefak-artefak aneh dan formasi alam yang memang sulit dijelaskan, yang mungkin menyiratkan bahwa wilayah tersebut dulunya dihuni oleh peradaban yang sangat maju. Adanya laporan tentang penemuan artefak, struktur bawah tanah, atau benda yang seakan berasal dari peradaban yang lebih maju dari zaman yang kita ketahui. Dan beberapa orang percaya bahwa Gornaya Shoria ini bisa jadi merupakan situs yang menyimpan bukti-bukti dari peradaban kuno yang hilang, seperti Atlantis atau peradaban prasejarah lain. Dan memang di dalam legenda tentang Atlantis, peradaban tersebut digambarkan sebagai peradaban yang sangat maju dan memiliki teknologi yang canggih yang kemudian hancur karena bencana besar. Begitu juga ternyata Gornaya Shoria, menurut spekulasi beberapa orang dengan berbagai misteri geologis dan mitos-mitos lokal, ini seringkali digambarkan dalam konteks yang mirip, di mana tempat itu bisa saja menyimpan warisan ataupun hal yang masih terpendam di bawahnya.
Dan lebih lanjut dan lebih ekstrim bahwa ternyata Gornaya Shoria ini disinyalir merupakan suatu peradaban Atlantis ataupun buktinya yang telah hilang. Beberapa pendapat juga mengklaim bahwa Atlantis bisa saja terletak di tempat-tempat yang memang tidak terduga. Dan Gornaya Shoria ini menjadi kandidat terbesar sebagai daerah yang terisolasi juga di Siberia yang dianggap memiliki potensi sebagai situs yang memiliki hubungan dengan peradaban Atlantis tersebut. Dan memang fenomena ini menjadi begitu menarik karena disinyalir bahwa batu-batu ini bukanlah hasil karya manusia menurut para ilmuwan, tetapi dari berbagai teori dan spekulasi yang bisa kita lihat bahwa ini tentunya sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut. Yang selanjutnya adalah misteri patung kayu tertinggi dan tertua di dunia. Tentunya selain daripada penemuan megalit terbesar yang ada di bumi yang ditemukan oleh peradaban dunia yang merupakan Gornaya Shoria tersebut, kita juga masih memiliki patung kayu tertinggi dan tertua di dunia yang bernama patung Sigir yang merupakan artefak unik yang ditemukan pada Januari 1890 di dekat Kirovgrad, Ukraina dan diyakini berusia sekitar 9.500 tahun. Patung setinggi 2,8 meter ini terbuat dari kayu larch dan memiliki simbol-simbol Mesolitik yang belum bisa diterjemahkan oleh peradaban manusia pada saat ini. Beberapa bagian patung ini memiliki 7 wajah yang terukir. Pada awalnya, patung ini ditemukan dalam beberapa fragmen di rawa gambut dan disusun kembali oleh Profesor Dmitry Lobanov pada 1890-an atau abad ke-18 lalu. Dan pada tahun 1914, seorang arkeolog bernama Vladimir Tolmachev melakukan rekonstruksi patung dan mengusulkan bahwa ketinggiannya mungkin aslinya bisa saja 5,3 meter. Namun beberapa fragmen hilang selama revolusi dan perang pada abad ke-20. Dan patung Sigir ini saat ini disimpan di Museum Sejarah Yekaterinburg. Namun kekurangan dana membatasi pengujian ilmiah lebih lanjut untuk menemukan usia daripada patung ini. Beberapa ilmuwan termasuk dari Jerman melakukan pengujian terhadap sampel patung untuk mengetahui usia yang lebih akurat dan informasi yang terkait. Dan tentu saja, menurut beberapa teori, patung ini diperkirakan merupakan navigator kuno dan peta dengan 7 wajah dan simbol-simbol mungkin menunjukkan jalur perjalanan seperti gelombang air atau jalan air, garis lurus atau jurang, dan panah atau bukit. Dan juga penelitian dari beberapa orang seperti Mikhail Zilin, profesor dari Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia, menyebutkan bahwa patung ini sangat hidup dan kompleks dengan ornamen yang menyimpan informasi yang terakumulasi dari pengetahuan orang terdahulu. Dan hingga sekarang tentunya patung Sigir ini masih menjadi misteri. Dan sampai sekarang penelitian lebih lanjut diharapkan memang untuk mengungkapkan lebih banyak rahasia dari artefak kuno ini. Mungkin kita rasa cukup itu dulu. Bagaimana menurutmu guys? Tinggalkan komentar kamu di bawah jika kamu tahu sesuatu yang berbeda dan menarik seperti video ini. Sampai jumpa di video lain yang membahas mengenai berita yang lebih mengejutkan, fakta menakutkan, dan ide konspirasi. Sampai jumpa lagi.